Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak kelas 10. Ketemu lagi sama Ibu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai relasi pada sudut. Kamu bisa buka modul kamu atau LKS kamu halaman 20 dan 21 ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, di sini Ibu akan memperkenalkan perbandingan sudut-sudut istimewa. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa, ini untuk yang di kuadran 1 ya. Jadi maksudnya yang di kuadran 1 dia untuk dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat dan itu bernilai positif. Jadi sin, cos, tangen semuanya bernilai positif. Nah, kamu bisa lihat di modul kamu ada di halaman 20 itu ada tabel perbandingan sudut-sudut istimewa. Nah, ada yang harus kamu perbaiki karena di situ ada yang keliru untuk cos alfa 60 derajat. Nah, cos alfa 60 derajat di sini itu yang benar itu hasilnya 1/2. Nah, di modul kamu itu 1/3, itu salah. Yang benar itu 1/2. Jadi kamu perbaiki, kamu coret angka 3-nya, kamu ganti menjadi angka 2. Jadi cos 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2 atau setengah ya. Oke, kalau sudah diperbaiki, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Kamu bisa menghafal ini semua. Ini ada sin alfa. Jadi kalau sin 0, nah ini kan ada 0. Sin 0 maka hasilnya 0. Sin 30 derajat maka hasilnya 1/2. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Sin 60 derajat 1/2 akar 3. Nah, sin 90 derajat hasilnya 1. Gitu ya cara membacanya ya. Nah, ini ada lagi cos alfa. Cos 0 derajat hasilnya 1. Cos 30 1/2 akar 3. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2 dan cos 90 derajat itu 0. Lanjut tangen alfa, tangen 0 derajat. Alfanya kita ganti 0 derajat itu hasilnya 0. Tangen 30 derajat 1/2 akar 3. Nah, tangen 45 derajat itu 1. Kemudian tangan 60 derajat akar 3, tangan 90 derajat tidak terhingga. Tak terhingga atau tak terdefinisi ya, ini TD itu tak terdefinisi. Nah, ini 1/akar 3 kamu bisa dirasionalkan akar 3-nya jadi 1/3 akar 3 gitu ya. Untuk selanjutnya kamu bisa baca sendiri ya. Nah, oke, kalau sudah pengenalan sudut-sudut istimewa dan cara membacanya gimana, sekarang kita lanjut ke halaman 21 modul kamu. Kita belajar mengenai relasi pada sudut. Nah, relasi pada sudut di sini ada 4. Yang pertama hubungan untuk sudut 90 derajat min alfa. Ya, di sini kamu bisa lihat di modul kamu halaman 21 relasi pada sudut. Di situ ada 4 hubungan. Yang pertama hubungan untuk sudut 90 derajat min alfa, yang kedua 180 derajat min alfa, yang ketiga 270 derajat min alfa, dan yang keempat 360 derajat min alfa. Nah, untuk yang Ibu contohkan yang 90 derajat min alfa. Di sini yang pertama ada sin 90 derajat min alfa. Nah, apabila yang ditanyakan nanti sudutnya sin, maka dia hasilnya adalah cos. Gitu, maksudnya gitu ya. Nah, ini ada cos, berarti hasilnya sin. Gitu. Nanti untuk cara penggunaan hubungan sudut ini gimana? Kita langsung nanti ke contoh soalnya. Nah, ini untuk hubungan untuk sudut 180 derajat dan 270 serta 360 derajat kamu bisa lihat di modul kamu. Jadi tidak perlu Ibu tulis lagi ya. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Di sini yang pertama tentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, karena cos 135 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa,
Jadi kita menyelesaikannya harus menggunakan yang tadi, yang hubungan sudut gitu. Ibu ambil di sini 135 derajat karena dia kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Maka untuk penyelesaiannya ibu menggunakan, ibu ambil yang cos 90 derajat min alfa. Nah, kamu bisa lihat yang tadi. Nah, tadi cos ya. Cos 90 derajat min alfa, berarti nanti hasilnya adalah sin alfa. Oke, kita lanjut lagi ya di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, alfanya ini, simbol alfanya kita ganti nih, simbol alfa yang di sini kita ganti dengan 135 derajat. Jadi seperti ini. Nah, jadi cos 90 derajat dikurang 135 derajat. Nah, 135 derajat dikurang 90, hasilnya 45 derajat. Minusnya dihilangkan ya, karena ini masuk ke kuadran 1 gitu. Ibu ambilnya karena 90 derajat di sini. Ibu ambil 90 derajat. Kamu boleh menggunakan yang 180 derajat juga boleh, nanti hasilnya juga sama aja gitu. Nah, ini yang ibu contohkan, ibu ambil 90 derajat. Jadi 135 derajat dikurang 90 derajat, hasilnya tadi 45 derajat. Nah, karena dia sama dengan sin ya, jadi sama dengan sin 45 derajat. Kita cari, kita lihat lagi di sudut istimewa yang tadi, yang tabel sebelumnya ya, yang tabel sebelumnya. Nah, tadi sin 45 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2. Jadi kita lanjut di sini. Nah, jadi tadi 1/2 akar 2. Jadi sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Maka nilai dari cos 135 derajat adalah 1/2 akar 2 gitu. Jadi caranya ya. Nah, contoh kedua, ibu contohkan lagi. Tentukan nilai dari tangan 225. Nah, kamu lihat di buku kamu tangan. Nah, ini karena besarnya 225 derajat, ini lebih dari 180 derajat kelasnya ya. Lebih dari 180 derajat ya, 225 dan kurang dari 270 derajat. Ibu ambil hubungan untuk sudut yang 180 derajat. Nah, jadi ibu ambil yang tangan 180 derajat. Kamu lihat di LKS kamu, di modul kamu, tangan 180 derajat min alfa. Itu ada di poin ketiga. Nah, hasilnya adalah min tangan alfa. Nah, kita substitusikan alfanya dengan 225, jadi 180 derajat dikurang 225, hasilnya minus 45. Jadi dia minus tangan 45. Nah, tangan 45 berapa? Kamu lihat di modul kamu halaman 20, tangan 45 itu hasilnya 1 ya. Jadi tangan min tangan 45 hasilnya 1. Sorry, ini kurang ibu tambahin 1 ya. Nah, ini ibu tambahin dulu 1, min 1, jadi dia hasilnya min 1. Jadi nilai dari tangan 225 adalah min 1 karena dia hasilnya minus gitu. Paham ya? Oke, kalau paham sampai di sini, ibu anggap kalian paham. Nah, sekarang kita latihan soal. Kamu bisa kerjakan latihan ini. Tentukan nilai dari, ini ada sin 135 derajat, cos 150, tangan 120 derajat, kosekan 225, sekan 135 derajat, kotangan 150 derajat, cos 300 derajat, sin 225 derajat. Nah, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya kamu kirim ke LMS sekolah. Kamu tulis soalnya dan jawabannya kirim ke LMS sekolah. Semua materi juga kamu catat ya, Nak. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.